Jadi sekarang kita udah sama salah satu perwakilan dari Onility, yaitu Dominika Bagas. Nah hari ini tuh kita pengen ngobrol-ngobrol santai sih ya. Iya. Kayak yang kita udah jelasin di video sebelumnya, kalau kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Onility, ngomongin salah satu proyeknya Onility ini di tahun ini. Gitu. Cuma sebelumnya mungkin kita bakal kayak pengen tahu tentang Onility kayak Onility gimana. itu apa? Jadi Onility itu fanbase dari salah satu member generasi 8 JKT48, Cornelia Syafa Vanessa. Ya, dimana kita berdiri di tahun 2019 pada saat itu, dan sampai sekarang juga masih lumayan aktif. Untuk mendukung Onil di JKT48. 2019 tuh berarti emang pas awal banget Onil masuk 2019 ya? Ya kurang lebih. Berarti oke. Terus kenapa namanya Onility? Apakah ada cerita di baliknya? Sejauh yang aku tahu ya, waktu kita gathering terakhir itu ketua kita Bang Uji waktu itu sempat cerita sedikit kalau asal namanya itu dari Onil dan Unity, dimana di sini tuh kita berhimpun jadi satu gitu untuk sama-sama mendukung Onil gitu, kurang lebih sih yang aku tahu kayak gitu. Cuman mungkin nanti kalau ada salah bisa dikoreksi lagi ya. Karena aku juga belum terlalu lama di sini. Kalau Bagas ini gabungnya kapan? Aku baru gabung kebetulan Januari kemarin ya. Jadi 2021. Jadi ini baru 4 bulan lah ya aku di sini. Sebelumnya solo fighter saya. Solo fighter ya. Saya fans far. Tapi ngefans sama JKT udah lama. Kalau ngefans sama JKT bisa dibilang dari awal aku udah ngikutin. Cuman kalau untuk mulai aktif itu baru 2017 2018 lah. Sekarang kan lagi masa pandemi ya. Ribet nggak sih urusin fanbase Di masa-masa pandemi kayak gini? Pandemi kita nggak bisa ketemu langsung, dan anggotanya itu juga emang istilahnya fans itu kan nggak cuma di Jakarta doang kan, lingkupnya ada yang di luar juga. Iya. Sebenarnya kalau mau dibilang sulit apa enggaknya, ada sulitnya, ada enggaknya juga. Salah satunya kayak kalau aku lihat dari selama 4 bulan ini, kebanyakan orang yang aku kenal fans Onil itu baik internal fanbase maupun eksternal itu orang-orang fans Faris semua yang aku kenal kebanyakan. Jadi kondisi pandemi ini nggak terlalu berpengaruh sebenarnya untuk kita ngurus fanbase ini. Mungkin agak sedikit berpengaruh ketika kita mau ngadain project offline, di mana agak sulit untuk ketemu kan sama orang-orang yang dekat-dekat ini. Justru malah offline-nya yang susah ya? Betul, kayak ya susah aja kita mau ketemu yang susah. Nggak usah ketemu untuk bahas project, kita mau nonton aja susah kan? Iya, makanya. Betul sekali. Sekarang Kita tuh mau kayak kalau dulu mah kayak gampang gitu ya. Kita ketemuan beli OTS juga bisa. Iya. Dulu. Jadi sebenarnya ya nggak terlalu masalah juga sih. Mungkin juga karena aku juga belum terlalu lama. Jadi mungkin yang aku rasain masih agak beda dibanding teman-teman yang udah lebih lama lagi. Jadi mungkin aku bisa cerita sedikit ya pengetahuanku aja sih. Terus apa ya istilahnya kayak keuntungan jadi anggota fanbase tuh apa gitu? Oke. Yang pertama sih agak klise mungkin, kayak seperti kita daftar ke organisasi-organisasi lain ya, kita pasti dapat teman lebih. Iya. Pasti. Dapat networking lebih. Itu yang salah satu yang keuntungan yang bisa kita dapat, networking lebih. Kita bisa kenal lebih banyak orang. Yang terutama di sini perlu dicatat orang-orang yang sehobi. Iya. Orang-orang yang sehobi dan sepemikiran juga. Jadi kita bisa lebih nyaman untuk sharing segala macam. Lalu yang kedua, kita juga bisa menambah mengasah kreativitas kita dengan kita mengadakan project-project, kita mengerjakan hal-hal itu, baik itu yang berupa offline maupun yang online. Itu keuntungan lainnya juga sih yang bisa kita dapatkan dengan gabung fanbase. Pertama ya seenggaknya untuk mengisi waktu luang lah. Kalau Bagas sendiri di Onility itu sebagai apa? Kebetulan dari bulan Februari kemarin aku daftar ke admin kreatifnya Onility sih. Jadi job desk-nya di sini kita lebih ke arah brainstorming ide-ide untuk yang dijalankan berikutnya untuk Onility. Iya sih, pasti ngasah kreativitas ya. Untuk kegiatan fanbase nih, ngapain aja? Oke. Selain mendukung, tapi mendukungnya Yang lebih real gitu iya, kan, iya. konkretnya gimana kan? Kalau mungkin konkretnya yang pertama, kita sebagai fanbase yang pasti gathering. Untuk selama 4 bulan ini kita udah kurang lebih berapa kali gathering online. Kalau offline memang belum terencana sih.
karena masih pandemi juga masih agak sulit. Tapi untuk gathering online kita udah beberapa kali jalankan dan itu lumayan interaktif, lumayan menarik untuk teman-teman juga. Lalu kemudian kalau untuk project sendiri, kan Onil 26 Juli nanti ulang tahun. Iya. Nah, itu kita sudah mulai siapkan project-project untuk ulang tahunnya lagi nanti. Apa yang akan kita kerjakan nanti itu udah ada, tinggal nunggu waktu kita ngumumin aja. Dan juga selain ulang tahun kita juga lagi nyiapin 100 show-nya Onil. Kalau perhitungan kita sih kurang lebih di bulan Juli juga sebenarnya. Ya, mentok-mentoknya paling di akhir tahun ini udah 100 sih. Jadi kita sudah lagi siapin juga project untuk 100 show-nya nanti. Bahkan ada kemungkinan juga di minggu yang sama dengan ulang tahunnya. Oh, kalau dihitung dari show-nya ya. Kalau dihitung-hitung. Kalau untuk project yang benar-benar sekarang banget nih. Nah, kalau untuk yang sekarang banget, kita sekarang lagi Request Hour 2021 kan ya kebetulan. Iya. Nah, kebetulan untuk Request Hour 2021 ini kita pingin coba untuk naikin lagu Relax untuk Onil. Dengan kerjasama bareng fanbase-nya Jesslyn, Jester, dan fanbase-nya Celinis. Oh. Kerjasama karena dalam satu lagu itu ada 3 orang. 3 member ini yang di setlist Fly Team T kemarin yang ngebawain lagu Relax. Jadi kita kerjasama berdua. Kenapa Relax? Oke, kalau dari kami Onility sendiri, Relax itu pertama dan satu-satunya unit song Onil setelah naik ke tim. Oh iya sih. Iya sih benar. Jadi pasti itu yang dipilih ya. Kita nggak bilang pasti sih waktu itu, kita bilang yang kemungkinannya agak lebih besar sih. Yang kita percaya Onil bisa, dan kebetulan juga kita bisa voting membernya juga kan sekarang. Iya, itu lebih enaknya kayak gitu ya sekarang ya. Dia bisa tahu nih dia maunya bawain apa kayak gitu. Nggak random, kalau dulu kan random tuh. Dan ditambah lagi kemarin waktu private talk. Nah, ceritain coba. Kebetulan aku waktu private talk itu kan sudah pengumuman RH ya. Iya. Nah, waktu itu kita udah ada konsepnya dan aku sampaikan ke Onil langsung dan dia benar-benar antusias untuk ini. Dia benar-benar senang kalau kita mau naikin Relax buat dia. Berarti udah dapat restu lah ya dari Onilnya gitu ya. Tapi emang kalau misalnya project itu emang harus ngomong ke Onilnya ya supaya lebih enak. Iya, gitu. lebih enak sih sebenarnya. Iya. Biar bisa dia tahu dia harus ngapain gitu. Iya, biar gitu kan. Biar maksudnya dia juga gimana caranya dia promosiin fanbase-nya project fanbase-nya ini gitu kan. Juga salah satunya gimana kita manfaatin private talk dan VC juga kan. Iya, benar. Iya, private talk dan video call itu emang buat ngomongin project tuh enak sih. Kadang-kadang sih kita harus ngesampingin ego kita pribadi juga sih. Dimana kita pengen ngobrol juga, tapi di satu sisi ada yang perlu dibahas nih. Iya. Jadi kita ya sisi juga kayak gitu sih, maksudnya kayak ke Onil juga kayak misalnya ada project apa gitu, kita ngomong dulu ke Onil gitu loh. Nggak berani juga untuk kayak ngasih project tapi nggak ngomong dulu ke Onil kayak gitu. Iya. Untuk alur projectnya tuh kayak gimana? Maksudnya dari awal dari fanbase-nya kayak gimana? Repot-repotnya tuh maksudnya kayak dapurnya. Jadi waktu itu inisiasinya itu dari hari pengumuman RH itu sendiri. Itu dari fanbase-nya Jesslyn dan Celine itu langsung ngajakin Onility waktu itu kalau aku nggak salah ingat untuk kerjasama di sini. Iya. Mungkin nanti bisa dikoreksi kalau ada kesalahan di situ. Karena waktu itu ajakannya langsung dari ketua Bang Uji di grup. Tahu kayak gitu alurnya waktu itu. Terus kita godok bareng-bareng waktu itu konsepnya segala macam sampai ada datang hari PT itu di mana kita Onility sih nyampein ke Onilnya sendiri. Langsung konsepnya gini. Baru dari situ kita mulai konsepin lagi gimana kita cari suaranya segala macem sampai akhirnya keluarlah proyek-proyek kita yang subsidi VC, yang sekarang tadi baru dikeluarin juga yang kita beli vote segala macem, dan campaign di sosmed lainnya yang kita bikin senada juga di antara 3 fanbase ini. Jadi kurang lebih itu. Terus habis itu sampai di tanggal 12 kemarin 17 Mei kemarin buka voting. Akhirnya kita bisa voting segala macam. Kita rencanain juga beberapa collab lagi, salah satunya dengan Legit ini. Terus nanti kita juga bakal collab dengan podcast Relax juga. Untuk spoiler aja sedikit untuk promosi Time to Relax ini. Supaya yang nonton juga nanti bisa dengerin ke podcastnya Relax ya, podcast Relax.
Terus habis itu juga rencananya kita juga bakal ada showroom juga nanti dari Onelite sendiri. Datang ya nonton. Iya. Ditonton guys. Nanti kalau misalkan mau showroom kan pasti share di Twitter. Iya. Ya, Jadi nanti kalian lihat aja. kita bakal ada showroom sendiri. Kemungkinan juga itu kita bakal collab dengan Jester dan Celinis. Sebenarnya juga untuk konten dengan Legit ini kita juga sudah ngajak Jester dan Celinis, cuman sayangnya Halangan waktunya hadir tidak bertepatan Iya. dengan jadwal mereka, jadi tidak ada perwakilan yang bisa hadir. Ya paling kalau dari aku sendiri, teman-teman mungkin kalau ada yang tertarik untuk membantu Time to Relax bisa langsung mampir ke Twitternya Onelite Iya. @onelite_ofc. Mungkin juga teman-teman yang mau gabung ke Onelite, Nah, itu dia. yang ngefans sama Onil tapi nggak tahu, masih sendirian, masih belum punya teman, Iya, bisa iya, kali iya, gabung iya. kita. Linknya ada di Twitter juga @onelite_ofc. Mampir. Nanti ada kok di Karena bawah. Onelite ini apa ya? Ada dia showroom juga, ya kan? Iya. Jadi nanti bisa showroom bareng sama teman-teman. Banyak lah kegiatannya yang mungkin Yang bisa kalian lakuin kalau kalian tuh masuk fanbase gitu Iya, kan ya. pasti. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang belum kita spill aja sih. Tuh, banyak banget guys. Jadi kalian tuh aktif banget nanti kalau masuk fanbase gitu ya. Ya kalau misalkan kalian punya ide-ide yang paling kalian tuang, tapi nggak tahu nih gimana ya. Nggak mungkin ada bisa wadahnya gabung. Nggak gitu ada wadah ya. dan mungkin belum ada nih temennya, partnernya, mungkin bisa gabung sama teman-teman juga. Dari Onelite. Kalian kapan mau gabung?